Saya tahu bahwa Islam itu tidak rahmatan lil alamin karena saya ngalami. Tapi saya nggak pernah dipaksa tuh Pak. Saya juga mualaf loh. Tapi saya nggak pernah dipaksa masuk Islam. Saya masuk Islam tapi saya nggak pernah dipaksa. Anda jadi baik itu daerahnya. Kalau daerah saya kan daerahnya radikal, daerah teroris. Jadi baik, yang jadi teroris itu orang Islam. Leos, aku ini juga mualaf. Jadi tidak ada istilah paksaan di dalam Islam. Dan kau denganku malah lebih tahu aku tentang Islam daripada kau yang katanya dari semenjak lahir. Benar. Silakan. Alasannya? Benar. Orang Islam, orang sholat itu akan celaka. Alasannya, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin. Maka kita fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kami bukan orang bodoh seperti kau, mudah kau tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus insyaallah menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan antara Ustadz Sugi juga dengan MKC ya, atau Paulus KC, yang mana di sini si MKC kembali mengatakan tidak ada ayat orang masuk surga di dalam Al-Quran yang melakukan sholat, dan juga mengatakan bahwa celakalah orang yang melakukan sholat menurut MKC. Tetapi ketika dijawab dengan sangat cerdas sekali oleh Ustadz Sugi, dan juga mempertanyakan kepada MKC tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, MKC rupanya tidak bisa menjawab dan akhirnya kabur dari room perdebatan ya. Nah, bagaimana keseruannya nanti kita akan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe ya. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya, dan khususnya ini channel Viral Indonesia ya, karena video ini saya ambil dari channel Viral Indonesia. Kita dukung ya. Oke, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Lalu silakan, Bang Ibrahim. Ada kepikiran saya jadinya. Ustadz Sugi, saya boleh nanya ya, atau siapa saja yang di sini lah ya, gitu. Saya pengen tahu juga nih, ada lagi. Mungkin nggak sih kira-kira kalau Allah itu datang ke dunia, ya, bukan menjadi manusia, tapi datang ke dunia, ya, dia masuk ke dalam ciptaannya, itu mungkin nggak? Atau ada ayat-ayat yang sekiranya menentang seperti itu? Boleh saya tanggapin? Ya, silakan Bang Ibrahim. Bang Ibrahim, kalau Allah masuk ke dalam ciptaannya, itu rasanya Allah tidak akan mau dia merendahkan derajatnya, kemuliaannya, kebesarannya dengan masuk ke dalam makhluknya. Begitu sih. Karena ya sesuai dengan surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi dia tidak akan pernah mau untuk masuk ke dalam makhluknya gitu. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Begitu. Mungkin dari Ustadz Sugi, silahkan. Baik.
Allah datang ke dunia, berarti Allah itu sudah melanggar dari sifatnya itu sendiri. Ya, Allah itu maha suci, terbebas dari bentuk kenajisan yang ada di dunia ini. Bagaimana mungkin Allah itu mau menajiskan dirinya, ya, itu yang pertama. Yang kemudian Allah itu maha besar. Bagi Allah mungkin bumi ini hanya sebesar kerikil saja, itu masih kebesarannya sebesar debu saja. Kalau kita bandingkan bumi ini dengan matahari saja sudah 10 kali lipat. Kemudian matahari kita bandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain, itu matahari bagaikan debu. Lalu yang menciptakan itu lebih besar daripada itu. Jadi besar di sini bukan hanya kekuasaannya, ya, tapi besar juga wujudnya. Jadi bagaimana mungkin Allah yang maha besar itu datang ke bumi yang begitu kecil. Dan tidak mungkin yang kecil itu, kalau Allah bukan besar wujudnya, ya, itu tidak mungkin Allah itu, misalnya Allah itu kecil mampu menciptakan yang besar ini, tidak mungkin. Apalagi cuma sebesar Yesus, bagaimana mungkin dia menciptakan bumi yang besarnya berjuta kali lipat daripada Yesus. Apa mungkin yang sebesar Yesus itu bisa menyebabkan bumi berputar? Gimana caranya? Jelas tidak mungkin. Jadi Allah itu maha besar dari segalanya. Bukan cuma besar kekuasaannya, tapi besar juga wujudnya. Allah maha besar, tidak mungkin dia menjadi maha kecil. Jelas tidak mungkin. Ya. Kemudian untuk apa dia datang ke dunia ini? Untuk apa? Untuk menunjukkan dirinya manusia, untuk mengenalkan dirinya kepada manusia. Enggak perlu seperti itu. Masa Allah kalah sama tukang bikin HP? Ya, apa kita tidak percaya kalau HP ini ada yang bikin? HP yang kita miliki ini? Tentu kita percaya HP ini ada yang bikin. Apa perlu kita lihat pembuat HP itu? Tidak. Yang penting apa yang kita pegang ini sebagai bukti bahwa pencipta HP ini ada. Demikian juga Allah. Nggak perlu Allah turun ke dunia untuk menunjukkan dirinya kepada manusia. Cukup Allah menunjukkan ciptaannya. Dan firman-firmannya itulah yang membuat kita percaya bahwa Allah itu menciptakan. Karena apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu yang berkaitan dengan penciptaan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Seperti contoh, ya, sebelum orang mengetahui awal mulanya terjadinya dunia ini, Allah sudah tahu. Ya, awalam yarul ladzina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratkum fafatahnahu. Apakah orang-orang kafir ini tidak tahu bahwa sesungguhnya dahulunya langit dan bumi adalah sesuatu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Ini berbicara tentang Big Bang. Pada waktu Al-Quran difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad, belum ada yang tahu bahwa terjadinya dunia ini diawali adanya Big Bang. Kalau menurut Alkitab, dunia ini diawali dengan adanya air. Bagaimana Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi awal dari penciptaan itu adalah yang ada air. Sementara yang betul menurut ilmu pengetahuan Big Bang, itulah awal mula terjadinya penciptaan. Jadi dari mana ini kalau bukan dari Allah? Sementara pada waktu itu tidak ada seorang ilmuwan pun yang mengatakan demikian. Kemudian mengenai bumi itu bulat. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Dihamparkan dari kata dahaha dari kata duya. Yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa bumi itu bentuknya bulat sebagaimana bulatnya burung unta? Tidak ada yang tahu. Manusia mengetahui bumi itu bulat abad-abad ini saja, mulai abad 18 kalau tidak salah. Nah, dan Nabi Muhammad dapat informasi dari mana itu? Sementara Bible tidak memberi informasi seperti itu. Nah, ini bukti bahwa Allah itu ada.
Allah menunjukkan dirinya, tidak perlu menunjukkan wujudnya, tapi Allah cukup memberi otak kepada manusia supaya manusia itu berpikir untuk mengenal Tuhannya. Makanya Allah berfirman, "Afala yatawakilun?" Apa kamu tidak menggunakan akalmu? "Afala yatafakkarun?" Apa kamu tidak berpikir? Berpikir untuk apa? Untuk mencari kekayaan dunia? Bukan, berpikir untuk mengenal Tuhan. Begitu, saudaraku. Tempat saya Isa ya. Dilanjut dulu. Oke. Jadi, makasih nih penjelasannya, lumayan mencerahkan nama saya nih. Jadi dari Pak Yusuf tadi sama Ustaz Sugi, sekiranya ini saya pengen menyimpulkan, coba dikoreksi. Saya jadi dapat kesimpulan seperti ini, bahwa sebenarnya yang pertama kan tadi sesuai dengan pertanyaan saya, berarti Allah itu bukan masalah bisa atau enggaknya untuk datang ke dunia ini, tapi lebih kepada pantas atau enggaknya Allah datang ke dunia ini, atau bahkan kita yang menempatkan Allah di dalam ciptanya, itu lebih pada ke pantas atau tidaknya gitu ya. Jadi yang kedua lagi itu ada dapat tambahan bonus ilmu nih, lumayan. Tadi saya sempat mendengar ya. Sempat Kenapa, Des? Sabar dulu, Des. Bang Rahmana Raja ntar hadapin kamu itu, Des. Kamu mau disate atau gimana? Silakan Bang Ibrahim. Jadi gitu ya. Yang kedua, Assalamualaikum adik-adikku muslim. bentar ya Bang ya. Jadi bahasanya rada-rada kanan ke kiri nih, gak jelas. Ini saya bertanya Bang tadi, Jadi kalau nggak jelas ya keluar aja. Ya Edis, ini tadi kan sempat ada waktu luang. Ini Bang Ibrahim yang mualaf bertanya. Ini bahasanya adalah sesuai dengan apa yang diangkat kemarin oleh Bang Rahmana Raja di sini. Ceritanya mengundang Yusuf Manubulu dan Pak Majus, begitu intinya. Jadi selama beliau belum hadir, mungkin nanti kita akan adakan streaming lagi. Mungkin besok saya hubungi lewat WA-nya, saya jabrikan link stringnya yang Yusuf Manubulu itu. Kita tunggu sampai beliau mau datang. Dan ini tadi untuk mengisi kekosongan, begitu Edis, silahkan. Apa yang mau disampaikan sebelum saya kick? Sedikit saya tanggapi ya, apa yang disampaikan oleh Sugi itu tadi 99% itu ngarang semua. Kalau kita membaca Quran, ya, di dalam Quran itu dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Artinya, kalau dia mengatakan Allah itu tidak ada di bumi, ini sudah melawan Al-Quran. Lagi pula, kalau kita membaca literatur Islam, ya, dikatakan bahwa nanti di dalam jannah itu adalah kenikmatan tertinggi, itu adalah memandang wajah Allah. Jadi kalau dia bilang wujud Allah itu lebih besar daripada matahari, itu gimana artinya memandang wajah Allah itu? Banyak jadi, juga begini, memang. Adis. Ya. Nah, saya tanggapi sedikit ya. Untuk mengambil makna dari apa yang kamu sampaikan ya. Bisa tidak, Bang Edis? Nah, ini penyampaian saya. Sekalian ada sedikit pertanyaan untuk Bang Edi. Rohnya Bang Edi ini berasal dari siapa? Iya, sebenarnya umat muslim itu tidak boleh menyangkal bahwa sabar Allah itu dulu. Jawab dulu. Roh yang ada di dalam bernaung dalam diri Bang Edi ini dari mana asalnya? Itu ada, jawabannya ada di situ. Sehingga Bang Edis mengatakan bahwa di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Iya, memang Al-Quran mengatakan demikian. Itu bunyi ayatnya seperti itu. Iya, justru Jadi saya bertanya, ruh yang sementara di dalam dirinya Bang Edi ini dari mana asalnya? Kalau di dalam Kristen, roh yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam diri itu diingininya dengan cemburu. Jadi roh yang ada di dalam orang percaya itu dari Tuhan. Dari Tuhan? Iya. Justru apakah Bang Edi merasa bahwa Bang Edi adalah bagian daripada Tuhan atau bukan? Nah, ini perlu penjelasan lebih spesifik ya. Ayo. Karena begini ya. Jadi sebenarnya
Jangan lanjut, ketawa, Bang Edi. Rama. Di mute dulu kalau ketawa. Lanjut. Biar puas ketawanya gini, ya. Jadi ini perlu penjelasan khusus ya. Ini sebenarnya tingkat pengetahuan terdalam dari semua studi agama. Bahwa manusia itu diciptakan itu sebagai pengejawantahan dari Tuhan. Jadi image Tuhan itu harus ada di dalam diri manusia. Makanya Tuhan itu kan menempatkan rohnya di dalam diri kita supaya kita itu menjadi gambarnya Tuhan. Gitu loh. Makanya kalau kita tidak melakukan semua keinginan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, selalu mengikuti apa kata Tuhan, berarti roh Tuhan itu ada pada kita. Masalahnya di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini harusnya ada roh Tuhan, tapi malah roh setan yang masuk. Itulah akhirnya kita malah jadi mencuri, ya kan, berzina dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang lantas menguasai. begini, Bang Edi. Ya, lantas begini, Bang Edi. Di saat Paulus melaksanakan pembunuhan kepada murid-murid Yesus, pada saat itu roh Allah yang bekerja di dalam dirinya, atau pada saat itu roh iblis. Lah kita berbicara di dalam jasad manusia ini hanya satu roh, ya, hanya satu roh, karena Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dengan dua roh. Atau Tuhan mengatakan bahwa apabila Adam berbuat jahat, maka rohnya Adam akan tertukar dengan roh kegelapan. Iya, ini jadi juga kalau, harus coba ya. Ya, ini juga harus dijelaskan dari awal ya. Di dunia ini itu ada roh dari Tuhan dan satu lagi roh dari iblis ya, atau iblis, power of devil ya. Jadi kekuatan iblis inilah biasanya yang mengerjakan kejahatan, tipu muslihat gitu ya. Mengingini istri orang ya, merebut istri orang, itu juga spiritnya setan juga itu. Seperti membunuh Tuhan juga begitu. Nah, ini harus saya jelaskan. Jadi gini ya. Ini saya jelaskan dulu. Gini Rahma. Ini Rahma, kamu kan udah 2 tahun, setahun yang lalu kan dari dulu nggak berubah. Gini loh ya. Jadi bukan kalian tidak berubah, itu, tapi Bang Edi kan selalu kalah dengan saya. Gini ya, saya jelaskan dulu. Gini, dengarkan. Gini ya. Iya, dengarkan. Jadi tidak pernah ada ya orang Kristen yang mempercayai bahwa God itu mati dibunuh. Tidak ada. Jadi kalian itu menyerang orang-orangan, bukan menyerang yang dipercayai oleh Kristen. Jadi kalian itu bukan menyerang iman Kristen, tetapi menyerang hayalan kalian sendiri. Kalian menghayal kalau orang Kristen itu gini. Saya tanya nih. Bang Edi, saya tanya nih. Jadi Yesus waktu mati itu dia manusia atau Tuhan? Nah, ini harus saya jelaskan dulu dari nol ya. Saya jelaskan. Ya, begini ya. Makanya tadi saya bilang, cobalah kalian itu menyerang apa yang diyakini oleh orang Kristen, bukan menyerang apa yang kalian yakini. Itu yang kalian yakini kan? Ini nggak dikasih waktu menjawab ini, udah kelihatan ciri-cirinya ini. Kamu jawabnya kemana-mana, saya cuma bertanya. Iya, jangan asumsi. Bukan begini, dengar dulu. Yesus waktu mati itu sebagai apa, manusia atau Tuhan? Simpel, jawabnya iya. Makanya segini. Kita akan terus-menerus berdebat karena kita itu tidak saling memahami satu sama lain. Makanya cobalah kalian itu gini loh ya. Bang Edi. Kenapa? Yang saya tanya, kenapa kalian? jangan. Kenapa kalian mempertanyakan pertanyaan yang itu terus-menerus? Karena kalian tidak mau memahami apa yang dipahami oleh orang Kristen. Begini loh ya. Saya kasih contoh aja gini. Sebentar. Begini ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ketika Al-Quran dibakar, yang terbakar itu kertasnya atau Al-Qurannya? Saya tanya dulu. Ya, ini saya punya. Nah itu. Jadi ketika Yesus itu kamu dibunuh. Tahu nggak apa itu Al-Quran? Enggak, kamu tahu nggak apa itu Al-Quran? Kamu tahu nggak apa itu Al-Quran? Dengar. Gini loh ya. Saya tanya sekarang, kamu tahu nggak apa itu Al-Quran? Ya, kenapa kau masuk di sini bikin? Kira Al-Quran itu buku. Nah ini kamu salah lagi nih. Kok salah lagi? Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Bang Edi. Al-Quran itu nanti kamu tanya Al-Quran bahasa apa, nanti repot lagi. Al-Quran itu. Al-Quran itu bacaan bukan buku ya. Bacaan artinya bukan buku. Iya, dan pembacaan itu namanya buku. Gimana sih? Bacaan itu bukan buku. Bang Edi, jawab dulu.
Jawab Bacaan dulu. kok bukan buku. Terus Mengenai kamu roh baca dari tadi, mana? Bukan buku. Namanya Edi, membaca itu ya dari buku lah, Se bro. iya, Gimana Enggak, sih? kamu selesaikan dulu tadi mengenai roh tadi itu. Nah, kita dua Gini, tuntaskan mengenai roh tadi dulu. maksudnya gini, Nah, ini kan apakah adminnya begitu kan manusia ini berbuat salah? gini, Sabar, ini kan admin. sabar. Enggak, saya minta gini sedikit sama, gini. Saya minta adminnya coba diatur aja waktu, kapan ditentukan jadwalnya, ya kan? Biar diskusinya itu lebih terarah, kemudian nggak ngelantur kemana-mana. Ini kan cuman sekedar mampir ini Bukan saya. ngelantur. Jadi Bang Edi kaget ya begitu saya bertanya. Setiap roh yang berbuat kejahatan itu roh iblis. Nanti diatur aja waktunya, Rama. Oh, karena okay. kan Oke, besok malam. nggak apa-apa, nanti diatur aja roh, waktunya. Ya? Cuman sedikit saya tanggapi ya dari pertanyaannya Ibrahim ini tadi. Itu salah begini. Di dalam keyakinan umat Islam, nanti di dalam jannah, penduduk jannah itu memandang wajah Allah. Ya, itu ada di dalam hadis-hadis. Alhamdulillah. Nah, artinya begini. Ada satu ini dari statement dari umat Islam mengatakan bahwa kenikmatan tertinggi di dalam jannah itu adalah memandang wajah Allah. Tetapi kesibukan, nah ini yang jadi pertanyaan. Mana itu? Halo, mana dia? mana tuh kok hilang? Kabur dia. Sebenarnya begini, tadi tuh dia tuh nggak fokus. Saat ditanya balik, bingung dia mau jawabnya, nggak mau jawab. Iya. Tadi Rahman juga hilang. Nih, boleh. Mana itu Edis? Salat Bang Rahman udah Edisnya kabur orangnya. Takut sama Bang Rahman kali. Dia sama saya tidak pernah menang, dia nyunset terus. Karena saya sudah sangat-sangat paham cara dialog dia itu. Enggak, yang nggak masuk akal sama saya tuh bacaan itu adalah buku. Padahal dulu kan Nabi Muhammad belum buat Al-Quran dalam bentuk buku, kan gitu kan maksud saya. Tapi ya, nanti itu lain kali mungkin Bang Rahman Raja bisa dijadwalkan kalau ada edisi nantang debat begitu, mungkin entah besok atau besoknya atau kapan lah dijadwalkan gitu Bang Rahman Raja. Ya nanti dijadwalkan esok malam kah? Edis tuh udah 2 kali tuh apa mau berusaha goyahkan saya. Udah 2 kali nih. Ini ada 2 kali ada yang saya baru bikin naik ini, ada namanya El Merih sama bapaknya yang pakai nickname 2384450. Nah ini silahkan ini Pak El Merih dulu. Ya silakan saja. Saya cuma nyimak tadi. Oh iya. Oh gitu. Iya. Bapaknya yang pakai kopiah, oh malah turun, malah hilang. Mungkin tadi pertanyaannya itu apa ya? Itu pertanyaannya Edis. Tadi dia nanya sama saya, sebenarnya saya mau jawab tapi biar kawan-kawan dulu kan, karena saya kan baru juga. Dia tuh nanya begini Bang, di satu ayat lain kan ada dibilang Allah tuh sangat dekat. Berarti apa yang dikatakan Ustadz Sugi itu nggak masuk akal. Ya kurang lebihnya seperti itu. Karena dia bilang Allah tuh maha besar, jadi mungkin masuk ke dalam ciptaannya. Sementara di ayat lain dibilang Allah tuh sangat dekat. Itu kan sebenarnya kalau saya pribadi tadi pengen ngomongnya seperti ini. Apa yang saya pelajari, saya juga pernah belajar itu, pernah nanya kayak gitu pula waktu saya baru masuk Islam. Ya justru karena saking besarnya Allah, dengan segala kebesarannya, dengan segala kesempurnaannya, dia nggak perlu turun ke dalam dunia ini cuma untuk melihat makhluk ciptaannya, cuma untuk dekat sama makhluk ciptaannya. Iya. Karena saking besarnya dia udah bisa melihat dari atas sana. Karena saking berkuasanya dia itu, kalau jawaban saya. Cuma ya lagi jadi kabur. begini ya, ini kesimpulan dari saya ya, mengenai bagaimana sampai Allah tidak akan pernah turun ke bumi untuk menjenguk manusia atau melihat manusia.
Justru keterangan Al-Quran yang mengatakan bahwa jarak antara Allah dengan manusia lebih dekat, ya. Nah di leher kita ini lebih jauh, bahkan Allah itu lebih dekat. Berhubung antar roh kita ini, begitu. Itu kalau menurut pandangan saya. Nah dimensi atau wujud lah kita ini, kalau di hadapan Allah mungkin debu vulkanik itu terlalu besar mungkin. Ukuran antara kita dengan Allah, ya. Iya. Allah Nah, itu maha kalau besar, Allah maha itu baik. masuk dalam diri, kenapa sampai Allah menggelar namanya sendiri dengan sebutan Allah? Karena sebutan Allah tidak ada sandingannya. Begitu. Kalau Iya. Tuhan masih ada sandingannya, ya. Tapi kalau Allah mau bolak-balik seperti apa, mau kurangi seperti apa hurufnya, tetap artinya Allah. Mau kurangi semua huruf dari alif lam lam ha, tetap berdirinya gaib, tetap kembali kepada Allah juga. Tapi saya rasa lucu si Edi itu. Ditanya ruhnya dalam dirinya mutar-mutar. Yang ditanya juga Yesus sebagai apa waktu dia mati. Dia tidak jawab. Iya, karena dia tahu jawabannya itu tetap bakal membingungkan itu loh. Sudah dari dulu Edis itu kan apa ya, kita kenal sejak zamannya debat di Facebook itu ya. Itu dulu pernah jadi mualaf, tapi katanya, tapi aslinya gimana nggak tahu. Tapi ya selalu begitu, ditanya A, jawabnya nanti muternya B sampai Z ya gitu-gitu. Dan ngaku Kan juga masih ada. pakar Al-Quran, tapi ketika apa itu dia membuktikan itu membaca Al-Quran katanya khatam ratusan atau ribuan kali gitu ya. Tetapi pernah dicoba itu pernah diupload juga. Kan kita yang Ketika coba dia waktu itu. disuruh baca Al-Quran ya, lanjut. Baca apa? Al-Quran tidak becus tidak mengena apa? Apa namanya? Tajwidnya. Baru Ya, dia kalau pokoknya dengan saya masih tidak, belepotan. dia kalau dengan saya tidak akan pernah mau karena 2 kali dia dengan saya permalukan dia terus itu. Masih ada videonya itu. Ngaku-ngaku pakar apa, ngaku-ngaku ahli kitab, tanya nama Yesus di perjanjian lama saja tidak sanggup dia jawab. Dasar dari Kristen pun tidak sanggup dia jawab. Jadi sebetulnya dia itu hanya, jadi dia kalau mau berdialog dia pakai HP, baru dia buka topiknya di apa laptopnya. Jadi dia buka dulu keterangan di laptopnya, baru dia baca itu kasih masuk fan-fannya. Tapi kalau secara langsung, Iya, langsung maksudnya seandainya debat di publik begitu ya, head to head begitu. iya. Jadi macam tadi dia mau menjawab itu dia buka laptop dulu, diceritahu jawabannya dulu. Tapi saya tanya memang yang tidak ada jawabannya. Ini ada MKC, silakan. Ya, selamat malam. Jumpa dengan saya. Ini lagi bahas apa nih? Saya nyimak aja dulu dah. Belum tahu nih, baru masuk. Ini topik yang dibahas adalah undangan terhadap Manubulu ya. Ini ada Bang Ramana Raja kemarin kan mengundang Yusuf Manubulu dan Pak Majus yang memberikan kesaksian dan juga fitnah keji di dalam videonya, begitu. Oh, itu bukan fitnah, yang saya dengar itu fakta. Karena memang saya juga ngalami seperti itu. Jadi dipaksa harus Islam mengalami. Kalau nggak pindah-pindah saya juga begitu. Jadi itu bukan yang memberikan kesaksian keji. itu orang yang bukan berdomisili di daerah tempat kejadiannya atau di TKP bukan. Nah, ini kebetulan ada Bang Rahmana Raja yang notabene putra daerah yang mengalami sendiri begitu. Ini yang Bang Rahmana Raja. Diperkuatkan oleh saya kan mengalami seperti itu, persis yang diceritakan oleh Pak Joshua itu. Pengalaman saya makanya saya tahu bahwa Islam itu tidak rahmatan lil alamin karena saya ngalami. Tapi saya nggak pernah dipaksa tuh Pak. Saya juga mualaf loh.
Tapi saya nggak pernah dipaksa Ya. masuk Islam. Saya masuk Jadi, Islam, tapi Iya, saya nggak pernah dipaksa. yang mualaf itu tidak dipaksa karena di dalam Kristen itu ada kasih. Alkitab itu mengajarkan kasih. Bukan, yang Islamnya Nggak nggak ada. pernah maksa saya. Waktu Kalau saya kalau bertemu sama orang tua saya, waktu saya bertemu sama orang tua saya bertanya kepada Ustadz, Ustadz saya nggak pernah bilang kamu harus begini, harus kasar, harus keras sama orang tua kamu, nggak pernah begitu. Itu pengalaman oh saya beda. juga. Nasib Beda, Anda beda. dengan nasib saya Dong. beda. Mungkin Anda pas kebetulan aja Anda jadi baik itu daerahnya. Kalau daerah saya kan daerahnya radikal, daerah teroris. Jadi Baik yang jadi apaan, teroris itu orang Bang? Islam. Ya, yang jadi Om Kace. teroris itu orang Om Kace. Islam. Emang Waktu emang mau saya ngebom dengar Bali kalau itu si begini, Kace, Imam kamu tahu Samudra nggak saya tinggal Amroji di itu mana? kan rapat dulu. Kamu tahu nggak Jadi mau tahu nggak saya tinggal di mana? terus mau ngapain? Saya tinggal di Bekasi, ya, yang terkenal terorisnya di situ. Oke? Om Kace. Om Jadi Kace. kalau kamu bilang saya ini saya itu nggak, jangan banyak bohong gitu loh. Enggak, kan saya Om Kace. kalau kesaksian itu kan yang dialami, bukan kata orang. Ya, Ya. saya juga yang saya alami, Om jadi Kace. nggak bisa narik satu kesimpulan seperti itu. Karena saya juga Oh, ya ngalami perlu seperti itu. disampaikan Jadi kepada sabar, publik sabar. karena mengatakan Islam Sabar, itu sabar, rahmatan lil alamin, tapi yang saya rasakan tidak rahmatan lil alamin. Jadi perlu ini disampaikan ke publik, jangan sampai ditutup-tutupi. Islam itu bukan rahmatan lil alamin, tidak ada ayatnya di Al-Qur'an Islam rahmatan lil alamin. Saya Islam dari kecil. Saya pesantren, saya punya pesantren. Oke. Jadi jangan sampai Oke, sabar, sabar. yang tidak ada di Al-Quran Baik, diada-adakan. Baik. Ini kan Tunggu, menyesatkan. kasih waktu saya dengan Contoh, Framing seperti sudah itu satu-satu, tadi. jangan Yang ribut, diam jangan dulu, rame-rame. silakan ditanggapi Kalau mau ngomong bersama-sama. aja dah. Nah, diam dulu Om Satu-satu. Kace. Cornelius, aku ini juga mualaf. Jadi tidak ada istilah paksaan di dalam Islam. Dan kau denganku malah lebih tahu aku tentang Islam daripada kau yang katanya dari semenjak lahir kau Islam. Buktinya setiap perdebatan yang ada, kau hanya memutar-mutar satu ayat. Ketika diberikan hadis, kau menyangkal. Oke, Muhammad Ali, kalau kamu lebih tahu Islam, saya tanya kamu sekarang, rukun sholat ada berapa? Muhammad, kamu rukun sholat ada berapa kalau kamu tahu Islam? Sabar. Kau hanya banyak Sabar. Coba jawab, kalau kamu lebih tahu Islam, rukun sholat ada berapa? Jawab dulu. Admin. Ya, Admin. Kace jangan banyak. kesurupan. Admin, MCK coba. jangan kesurupan. Bukan, saya pengen nguji yang lebih tahu Islam. Saya tanya kamu, yang lebih tahu Islam, saya tanya, kamu katanya lebih tahu Islam. Santai saja Om Kace. Aku bisa jawab tentang Oke, apa yang kau pertanyakan itu. Admin, coba kasih saya waktu dengan Om Kace dulu. Silakan. Coba baca. Dengan Om Kace dulu. Oke, kalau kamu lebih tahu Muhammad Ali Musa, kalau kamu lebih tahu Oke, Om Kace. Islam, saya tanya rukun Islam, rukun sholat ada berapa? Kau sama saudaraku dulu, baru nanti denganku. Gampang itu. Om Kace, Enggak, dengan kamu, yang kamu ngomong lebih tahu Islam. Saya tanya. Iya. Sama saudaraku dulu, ya. Kasih ruang. Nanti gantian. Om Kace, kita dialog santai dulu lah. Jangan main ngotot-ngotot, tidak baik Om Kace. Kita bahas mengenai teroris dengan penjahat ya Om Kace. Bagaimana? Enggak, begini aja. Karena manusia itu akan mati, ya. Nah, mati itu ke surga apa ke neraka? Siapa yang akan masuk neraka? Itu aja. Jelaskan sama kamu. Ayatnya, dalilnya tampilkan. Ya udah, Kace diam dulu biar dijelaskan, jangan nerocos, kesurupan ya. Diam dulu. Silakan Bang Ramana Raja. Om Kace. Dengar tidak suaranya Rahmana? Dengar. Begini kita bahas mengenai penjahat. Ya. Ini saya mau bertanya nih, betul-betul menurut Om Kace, Islam ini penjahat? Oke, lanjutkan.
Iya, makanya saya bertanya ya Om KC, karena Om KC yang lebih paham tentang Islam maupun Kristen, makanya saya sebagai saya anggap Om KC sebagai kakak lah. Ya, kita akur-akur saja lah. Nah, menurut Om KC bahwa Islam itu bukan agama lillahi rabbil alamin. Iya kan? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lillahi. Sabar, saya lagi sementara makan. Enggak, saya pengen ketawa aja. Silakan ketawa MKC. Memang Bang Rahmana Raja adalah mualaf. Silakan ketawa. Salah ucap. Lanjut Bang Rahmana Raja. Jadi begini Om KC, apa benar yang Om KC katakan itu bahwa Islam ini tidak ada kebaikannya? Saya jawab ya. Saya jawab. Benar. Silakan. Alasannya? Benar. Orang Islam, orang sholat itu akan celaka. Alasannya, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Maun ayat 4, fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Jadi orang sholat itu sudah dipastikan. Sabar. Jangan dipotong. Yang lain tenang dulu. Jangan di mute. Ayat selanjutnya. Itu lagi. Pasti loh. Yang lain tenang dulu. Karena Al-Quran berbicara. Tidak ada selain itu. MKC diam dulu. Yang lain jangan potong dulu. Dagangannya nggak ada selain itu MKC. Karena begini Bang Rahman, saya paling nggak suka ya, paling anti banget kalau kita baca kitab tapi dipotong-potong, itu saya paling anti banget. Iya, sabar. Jadi kira-kira menurut kedua agama ini ajaran yang membunuh Tuhannya demi perbuatannya sendiri itu agama yang mana? MKT, kamu nih goblok betul memotong-motong ayat Al-Quran ini buatmu tidak karu-karuan. MKT, kau ini saya tidak paham. Tidak ada satu agama pun yang bisa membunuh manusia. Potong-potong ayat bagaimana Om KC? Jelas di situ lil musallin alladzina. Itu iblisnya udah muncul. Iblisnya sudah muncul. Sabar. Udah kepanasan, iblis sudah muncul aslinya. Fawailul lil musallin itu kecelakaan bagi orang. Dan kau bisa ayat itu ada lanjutannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kami bukan orang bodoh seperti kau, mudah kau tipu. Jadi Om KC jawab dulu. Iya, tapi Sugi, tapi tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga? Ayatnya banyak, tidak usah dibahas berulang-ulang. Ayat 121 baca. Kami bukan orang bodoh seperti kau sehingga kami murtad. Ayat kau potong-potong. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa kau potong sampai itu? Kau penipu. Makanya kau nipu terus. Kalau nggak nipu nggak makan kau. Sabar. Yang sabar. Mukanya aja, tengok tuh mukanya aja kayak apa? Macam nggak nipu nggak makan. Makanya ayat Al-Quran untuk menipu. Saya sebenarnya jijik. Macam penipu. Om KC, bagaimana? Bisa dengar pertanyaan saya tadi tidak? Bisa saya jawab. Dengerin dulu. Bahwa tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Pertanyaan saya, di dalam kedua keyakinan yang penting kan itu yang ingin saya sampaikan ke publik. Saya memberitahu kepada publik, tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Itu karena dia mati di Madinah tidak bangkit lagi. Dan tidak ada ayatnya ya. Yesus itu akan menyelamatkan umat Kristen, itu tidak ada ayatnya dong. Yesus itu diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak kalau Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen, saya minum kencingmu selama setahun, KT.
Tidak Bantai ada. aja KC. Yesus itu Ayo. KC di tidak sini, ada. KC di Itu sini ada di sebagai dalam pelengkap Bibelmu. penderita, bantai aja, Ya, bantai aja. di Saya dalam mute Bibelmu biarin. Yesus menjamin Kristen masuk Iya. surga. Saya minum kencingmu Tidak selama Nah, 1 tahun. ada yang petek. Mas, Ah, Mas Adham. bantai KC, Tidak silakan. ada istilah Dagangannya Yesus cuma itu itu dapat saja, sudah menyelamatkan dijawab. umat Kristen. Timun, Tidak ada. kangkung. Ayo, satu tunjukkan dalam Bible Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen. Saya minum kencingmu selama 101 tahun. Saya akan ngesot Lah, sampai telanjang gombal. 100 kilo. Gombal. Ayo, tunjukkan, Ada ayat tunjukkan. banyak. Mana? Banyak ayat. Yesus Ayat adalah yang- sang juru selamat. Ayat yang berbunyi, Kisah para Mas, Rasul Yesus 4 ayat menjamin 12 surga itu untuk sudah Kristen. jelas. Bunyinya. Kisah para Rasul 4 ayat 12 itu kan Yesus sang juru selamat. Bunyinya. Bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti apa? Ayo. Udah tunjukkan. bunyinya oleh karena dia diselamatkan itu oleh nama Yesus diselamatkan. Mana? Yesus menjamin Om KC. keselamatan untuk Kristen. Dengar nggak? Om KC. Tuli kau telingamu. Om KC, ini Bukan saya mau untuk lihat Om Kristen, KC ya. untuk pengikut Yesus. Ya, Om KC, karena ini saya kasih bukan tahu ya. saya bukan Kristen, saya pengikut Yesus. Yang saya Memang tanyakan kamu untuk pengikut Kristen, Yesus. KD. Pengikut Yesus apa penyembah Yesus, KC? Nah, Jangan ngaku Om KC, pengikut saya mau Yesus, kasih tahu. sedangkan ajaran Kau Yesus ini saja pengikut penyembah ente keledai. khianati, ente langgar. kau ini pengikut maling keledai, woi. Malu, Biarin yang malu. penting selamat. Selamat apanya? Yang Selamat dari mana Om Mungkin KC? selamat. Maling keledai bisa nyelamatin dari mana? Woi, maling keledai bisa nyelamatin dari mana? Bantai KC. Ini umat Islam yang mendengar kaget nih Jangan orang kasih Islam kesempatan akan dia ngomong. Jangan kasih kesempatan dia ngomong, bantai aja. Oke. Tunjukkan satu ayat Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen. Saya minum kencingmu selama Tapi- 1 tahun. Pak Ustaz Sugi boleh Tapi saya nanya saya apa yakin. kasih dulu ya? Oke. Tapi saya yakin Om KC Baraman. kalau bahas saya mengenai apa Om KC berkata bahwa Om KC itu pengikut Yesus, saya jamin 30 menit Om KC akan tumbang di hadapan saya kalau bahas itu. Om KC saya tahu, Om KC Baraman. takut kalau bahas Alkitab dan saya tahu. Bang Rahman, saya boleh bertanya dulu Kalau sama berani ayo Pak tentang Kasih? saya. Pak Rahman. Ya, silakan, Bang Ibrahim. Silakan. Kalau berani tantang saya. Tantang Rahmana Raja. Buktikan kebenaranmu. Ayo sini. Bang Rahman, bentar ya. Boleh. Kalau kau izin ya, bukan Bang. pengikut tantang saya. Ayo kita bahas Ya mengenai Bible apa yang tidak kamu tahu katakan. gimana. Pasti takut. Jadi Saya Jadi yakin gini. pasti takut. Tadi si Dedi berkabur itu, Dedi berkabur itu. Nah, ini KC lagi. Bang Rahman, saya boleh nanya dulu ya bentar ya. pisang, melon, sayur, bayam. Manusia Halo, sampah ini lipnya dimasukkan cuma- sini. Kik aja manusia sampah nggak perlu masuk Jangan sini. kayak pasar gantian ngomongnya. Saya Kik ke aja media saya terima. manusia sampah nggak perlu masuk Justru sini. kamu itu, Cek. Justru kamu Ma- itu yang bikin pasar. Eh, Ya udah, diajar aja, Kik. KC. Nggak usah nggak perlu dikit. manusia sampah kayak gini di sini ah. Dia Ini kan- takut, dia takut sama Eh, saya. dulu nih, Karena dua kali Untuk ini dia di kabur sini dari saya. hanya Anak untuk dagangan kecil saja. ini dimasukin di sini untuk apa lah kayak gitu tuh. Keluarin lah. Berikan kesempatan Ahi Ibrahim sama di Oke, atasnya Bang Bang Sugi. Ibrahim silakan. Ah, buka aja tuh MKC diam dulu. apa MKC. Sembah. Yang lain di mute Saya dulu, yang lain punya. di mute dulu. Pak MKC kan percaya Yesus. Yesus sebagai apa? Saya pengen tanya itu aja sih sebenarnya. Silakan jawab MKC. Nggak usah panjang-panjang. Yesus seperti apa? Yesus itu punya mata 2, punya telinga 2, punya kepala, punya tubuh badan, punya tangan 2, punya kaki 2, tangannya kanan kiri, itu Yesus. Seperti Iya, itu. saya tanya sebagai apa itu tuh? Itu belum jelas. Oh, belum jelas. Yesus itu sudah Tuhan dari awal, sebelum ke dunia dia udah ada Roh Kudus. Bukan manusia. Bukan sebagai manusia aja. Dia bukan manusia juga. Yesus itu anak manusia, anak Maria. Wujudnya itu manusia itu anak Maria. Nah, cuman Iya. rohnya itu roh Tuhan. Begitu. Terus berarti Kalau kalian ini Tunggu yang lain bentar. Oke, kalau kayak berarti gitu. roh yang di dalam Om KC ini roh setan. Tunggu Bang. makanya
Gini, Makanya gini. kita emosi kelihatan roh setan. Pelan-pelan. Nah. Bang Egal. Ya. Saya minta tolong, tadi kan dia bilang Yesus itu anak manusia, dia bilang kan. Betul. Dia juga Ya. Tuhan. Bisa nggak dibuka bilangan ayat 23 Waduh. bilangan ayat 23 19. Nggak Waduh. bisa, dia pakai HP dia. Pakai HP. Nggak bisa ya. Aduh, sama saya juga pakai HP. Jadi gini, Sabar. coba Pak MKC buka bilangan 23 ayat 19. Apa dibilangnya di situ? KC menghafal. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nah, jadi kalau dibilang anak manusia udah jelas salah itu. Berarti yang penipus Apalagi apa Om Tuhan Kace menjadi kan? manusia itu udah salah. Itu belum bilangan itu perjanjian lama itu bukan perjanjian baru. Bilangan itu Kau KC, lu kok di sini jadi tertawan aja. bukan Allah. Kamu percaya? Kamu percaya Yesus? Ya? Nggak tertawain. Kamu percaya Yesus? Kamu percaya sama perkataannya itu aneh. Kamu percaya Yesus tapi kamu nggak percaya katanya, itu aneh. Yesus bilang tidak ada satu iota pun yang saya kurangkan dari hukum Taurat. Artinya apa? Bilangan itu hukum Taurat berarti nggak digagalkan. Itu semua benar. Kamu bilang itu PL. Tapi gini itu Om Kace, itu udah Om nggak Kace masuk. ini misionaris nyasar dia. Iya. Misionaris nyasar. Jadi di Kristen Tengok tidak nih, betul, di mau Islam apa juga itu tidak betul. tegas. Kalau murtadin pasti pekok. Kalau Islam ini kan politik. Islam ini politik. Kalian aja jadi budak politik Islam. No. Kamu tuh KC udah kayak ini. Om Kace, baru satu ayat kamu sudah koplak kamu. Iya. Islam ini politik ya, jangan mau ikut Islam karena politik. Nama pokoknya. Islam ini 23 ayat 19, masa kamu nggak tahu? Nah ini mencari subscriber teman. Kamu Kace udah kamu aku kick aja ya. Kamu Kace kamu aku kick aja ya. Ini sampah ini ngapain dimasukin ke sini? Udah. Aduh. Betul saya tadi saya marah betul ketika dia mengutip ayat Al-Quran dipotong-potong, itu saya emosi betul itu. Bisa beraninya dia mengatakan apa namanya, orang yang sholat itu celaka, nggak diteruskan ayat berikutnya. Lalu dia bertanya di mana orang sholat itu dijamin masuk surga. Saya tunjukkan ayatnya, Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 21. Surga Firdaus itu diwariskan kepada orang-orang yang sholat. Gimana? Makanya itulah benar kata Ustaz Sugi, kata ulama juga bilang, mereka nggak akan berhenti sampai kita tuh masuk ke dalam agamanya mereka. Bener itu. Iya. Dia tuh memang kafir dari lahir. Seandainya pun dia katanya murtadin, itu bohong. Karena apa? Seandainya pun dia memang Islam dulunya, dia adalah seorang dukun togel, mana tuh ngerti Al-Quran. Saya dibilang roh ini yang dalam diri kita ini memang roh Tuhan, tapi sewaktu kita berbuat kejahatan, roh ini keluar dan iblis masuk. Itu diskusi sama kawannya itu lagi siapa? Bisa dipercaya itu kuasa kegelapan yang ambil dia, bukan karena memang dia dibuatkan, nanti dia lari. Karena terbukti kan di mana-mana dan sampai kapanpun itu apa yang dijual yang jadi komoditas utama MKC cuma itu saja. Iya, itu terus untuk menjawab MKC. Ya sudah, seterusnya selamanya akan seperti itu. Tunggu dulu. MKC kan sering bertanya di mana di dalam Al-Quran ada disebut nama Muhammad bin Abdullah. Nggak perlu disebut karena semua orang pada waktu itu sudah tahu. Ya kalau orang yang diberi firman oleh Allah itu ya Nabi Muhammad itu, tidak ada yang lain. Sama sekarang kalau ada orang menyebut MKC nggak pakai bin, semua orang juga udah tahu kalau murtadin paling bodoh itu MKC. Jadi nggak perlu disebut MKC bin siapa, semua orang udah tahu begitu loh. Iya. Nggak perlu sampai ke sana. Iya, coba nggak usah disebutkan MKC bin siapa, nggak perlu.
Tapi semua orang juga tahu kalau sudah menyebut MKT berarti dia murtadin paling bodoh. Udah selesai. Sempat emosi tadi. Sampai bicara juga salah saya tadi. Ya saya emosinya itu dia itu mau menipu kita dengan ayat yang setiap orang Islam itu hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu ayatnya kenapa nggak diteruskan? Orang yang celaka, yang sholat, celakalah orang yang sholat itu siapa? Gitu loh. Kecuali, yaitu orang-orang yang sholatnya ingin dilihat orang lain, yang lalai dalam sholatnya. Itu anu Bang, itu jurusnya orang Belanda. Itu jurusnya orang Belanda yang menyamar menjadi Islam waktu di Aceh. Itu ayat itu yang digunakan untuk menipu orang Aceh. Bang Egel. Iya. Dia keluar sendiri atau di-kick tadi? Aku kick aja. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya perdebatan antara Ustadz Sugi, Rahmana Raja dengan MKC ya. Dan kita sudah bisa menilai sampai di mana kualitas MKC ini yang sering kali menghujat atau memfitnah terhadap ajaran Islam, dan ternyata dia memang tidak mempunyai ilmu dan kemampuan apa-apa ya, hanya bisa memfitnah kosong yang tidak berdasar, tidak menggunakan dalil. Dan ketika ditanya balik perihal tentang Bibel, maka si MKC tidak mampu menjelaskan bagaimana bisa perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama manusia mati kalau melihat Tuhan, sementara kalau di perjanjian baru Tuhannya yang mati kalau melihat manusia. Ini kan aneh ini. Kalau menurut kita yang mempunyai akal sehat, ini sungguh tidak masuk logika dan rasional ya. Oke lah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa semakin menambah pengetahuan kita dan sekaligus sebagai hiburan untuk kita agar tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Nah, akhirul kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.